Kak. Oh, ini kita lagi nonton video penjelasan media pembelajaran PKN di SD. Media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medio yang artinya antara. Media merupakan bentuk jamak dari medium yang artinya pengantar atau perantara. Media pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan yang berupa materi pelajaran agar siswa lebih memahami dengan materi yang sedang diajarkan, sehingga siswa lebih tertarik dengan pembelajaran yang sedang dilakukan. Media dapat diartikan sebagai alat bantu untuk menunjang keberhasilan pembelajaran di kelas. Fungsi media pembelajaran PKN di sekolah dasar. Ada dua fungsi utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Karena di setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Di satu sisi ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, dan di sisi lain ada materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Maka dari itu, media adalah alat bantu dalam pembelajaran. Sehingga di sini gurulah yang mempergunakannya demi tercapainya tujuan pembelajaran. Fungsi yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber pembelajaran. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran bagi pembelajaran siswa. Media pembelajaran sebagai sumber belajar akan membantu siswa dalam memahami dan menambah wawasan siswa, dan membantu guru dalam tercapainya pemahaman siswa dan menambah wawasan siswa. Peran media PKN dalam proses pembelajaran, yang pertama dapat membantu proses pembelajaran siswa, lalu yang kedua sebagai sumber belajar, lalu yang ketiga dapat membantu siswa dalam berpikir kritis, lalu yang keempat dapat mengkonkretkan materi pembelajaran yang bersifat abstrak, lalu yang terakhir sebagai motivasi untuk belajar siswa. Media pembelajaran tentunya memiliki beragam manfaat terhadap proses pembelajaran. Di antaranya yang pertama, memperlancar interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat membantu peserta didik dan pendidik membangun komunikasi secara dua arah sehingga proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang kedua, membantu peserta didik menyerap pembelajaran secara lebih utuh dan mendalam. Dengan media, peserta didik dapat menjadi lebih tertarik terhadap pembelajaran yang dilakukan, sehingga penyampaian isi pesan dan pengetahuan menjadi lebih standar. Selanjutnya, manfaat yang ketiga adalah mengurangi waktu belajar mengajar. Dengan adanya media pembelajaran, pendidik tidak perlu mengulang-ulang materi pembelajaran dan mengurangi penjelasan secara lisan atau verbal, sehingga pendidik dapat lebih fokus untuk memperhatikan hal-hal atau aspek-aspek yang lain seperti pemberian motivasi, perhatian, bimbingan, dan sebagainya. Manfaat yang terakhir yaitu manfaat yang keempat, memperjelas materi pelajaran. Dalam konteks pembelajaran PKN di SD, media pembelajaran dapat membantu mereka memahami konsep-konsep kewarganegaraan dan meningkatkan pemahaman mereka terkait nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Untuk mencapai sasaran dan target dalam melaksanakan pembelajaran, maka diperlukan penataan alat, bahan, dan sumber belajar agar dapat dilihat dengan mudah oleh siswa. Nah, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam membuat media PKN. Yang pertama, memuat isi pesan harapan. Yang kedua, memuat nilai dan moral kontras. Yang ketiga, diambil dari kehidupan nyata. Yang keempat, menarik perhatian dan minat siswa. Dan yang terakhir, terjangkau oleh kemampuan belajar siswa. Dari tadi kita ngomongin media pembelajaran PKN di SD nih Kak. Kalau boleh tahu gimana ya bentuknya? Kamu mau tahu? Ayo ikut kita! Sebenarnya media pembelajaran itu banyak banget bentuknya. Nah, sekarang kita menunjukin nih salah satu contoh media pembelajaran yang bisa kita gunain di SD. Nama medianya adalah tentang Pancasila. Untuk contohnya yaitu ini.
Pop-up book ini mengenai memaknai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam pop-up ini berisikan lambang dan juga bunyi dari Pancasila yang pertama, yaitu ada ketuhanan yang Maha Esa. Di sini juga ada penjelasan mengenai simbol dan makna simbol dari sila pertama. Selain itu, di sini juga ada contoh dari sikap penerapan di sila pertama. Kita bisa lihatnya dengan cara ditarik. Tuh. Oke, di lembar selanjutnya ada sila kedua. Isinya masih sama, yaitu simbol, bunyi dari sila kedua, dan juga makna dari simbolnya. Dan di sini ada contoh sikapnya. Begitu pula dengan lembar-lembar yang selanjutnya. Ada sila ketiga, sila keempat, dan juga sila kelima. Oh gitu ya Kak. Kalau gitu untuk guru SD yang ngajar di sekolah itu mereka udah menerapkan media pembelajarannya belum ya? Kalau kamu penasaran, ayo kita tonton video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Nama Ibu Tati Yulianti. Saya mengajar di Min 1 Sukabumi, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sukabumi ya. Kalau sederajat dengan SD ya, MISD, tapi negeri. Saya sudah mengajar dari tahun 2007 mungkin di Min ini ya. Udah cukup lama sampai sekarang. Begitu mungkin perkenalannya. iya. Itu Wah, aja cukup. iya, pengalamannya cukup panjang ya, Ibu ya. Ya, sudah lumayan lama. Ya Allah, untuk Ya, cara mengajar yang Ibu terapkan itu bagaimana saat ini? ya. Kalau cara mengajar yang saya terapkan di kelas, mungkin saya pertama akan menyiapkan dulu bahan ajar ya. Rencana pembelajarannya seperti apa, disesuaikan dengan KIKD yang akan disampaikan. Kemudian mungkin menyiapkan metode apa yang akan dipakai, kemudian medianya yang diperlukan seperti apa, mungkin seperti itu, dan kemudian asesmen atau penilaiannya mungkin dirancang juga mau seperti apa gitu. Iya. Kalau Begitu. untuk pembelajaran PKN itu yang paling harus dibutuhkan gitu, yang awal itu apa aja, Bu? Kalau saya kan mengajar di kelas 5 ya, kelas 5 SD. Jadi mungkin akan tergantung materi, mungkin materi yang akan disampaikan itu apa. Jadi kita menyiapkan materinya sebelumnya, berikut medianya juga gitu. Media yang akan digunakan itu apa yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Begitu nih. Nah, tadi kan sudah menyinggung soal media pembelajaran. Nah, selama mengajar di kelas 5 ini, media pembelajaran apa yang Ibu pakai? eh Banyak sih, kadang kita menggunakan gambar, media gambar. Kemudian video juga melalui layar infocus gitu. Kebetulan di sekolah kami ada lab komputer, jadi anak-anak masuk di situ, kita melihat berbagai video sesuai dengan materi yang disampaikan gitu. Live di YouTube gitu, lihat video. Kadang gambar, itu sih tergantung materi yang disampaikan. Nah, karena media pembelajaran yang banyak itu bikin gak bosan ya. Iya. Ya, kalau misalkan salah satu gambar misalkan di materi apa, Bu, yang memakai media pembelajaran gambar? Kalau misalnya di kelas 5 kemarin tuh kan tentang Pancasila gitu ya, di tema 1. Kita menggunakan media gambar Pancasila. Kemudian
menjelaskan tentang butir-butir Pancasila itu dengan menggunakan gambar seperti kalau misalnya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita menggunakan gambar sholat berjamaah atau apa yang dikaitkan dengan keagamaan. Kalau misalnya kemanusiaan sila kedua, kita apa ya, kasih gambar anak itu memberi bantuan ke bencana gempa gitu, gitu aja mungkin, dan seterusnya. Iya. Jadi sesuai dengan fenomena yang ada di sekitar Iya, hidupnya. iya. Iya. Selanjutnya, Anes. Eh, selama ini Ibu udah ngajar pakai media, eh, reaksi siswanya itu ada perbedaan nggak sih Bu ketika Ibu ngajar nggak pakai media juga gitu, dirasa lebih efektif mana? Jelas ada perbedaan ya. Kalau misalnya mengajar menggunakan media, reaksi siswa itu kelihatan antusias gitu. Jadi lebih bersemangat dalam mendengarkan gurunya itu, dalam memahami materi lebih bersemangat karena mungkin termotivasi gitu. Jadi meningkatkan motivasi siswa lah untuk belajar, untuk memahami materi yang disampaikan. Kalau misalnya kita tidak menggunakan media, ketika mengajar, anak itu kadang merasa jenuh gitu. Kalau misalnya hanya mendengarkan ceramah, kemudian mencatat gitu. Jadi anak itu lebih susah untuk pahamnya gitu. Kayaknya senang dengan apa ya? Dengan gambar-gambar diperlihatkan. Jadi lebih menantang siswa gitu untuk lebih bertanya atau dan sebagainya. Begitu. Berarti penggunaan media ini sendiri tuh cukup efektif ya Bu dalam membantu pembelajaran PKN sendiri. Ya, tentunya dengan menggunakan media apa ya, proses belajar lebih mudah tersampaikan ya, inti materinya. Kemudian hasil belajarnya pun ketika kita melakukan penilaian formatif gitu ya di akhir materi, anak-anak itu lebih paham karena diperlihatkan dengan media gitu. Gitu. Jadi meningkatkan hasil belajar siswa. Oh, iya, iya. Ya. Jadi sangat ini ya dibutuhkan. Apalagi materi ajarnya yang lebih Iya. kesusahannya yang lebih bertingkat itu emang harus membutuhkan alat Yes, bantu iya. yaitu Sangat media membutuhkan pembelajaran. media. Hmm. Iya, betul. Kalau media pembelajarannya itu yang gambar itu dibuat sendiri, Bu. Dibuat sendiri, kadang kita buat sendiri, kadang apa ya, ngedownload juga gitu. Yang penting diperbesar gitu, di inilah dikreasikan, bisa digabung-gabung, ditempel di karton, ditempel di papan tulis gitu. Kalau kalau menggunakan layar ya, proyektor Infokus, kadang langsung aja dari YouTube lihat bencana, kemudian yang ngasih bantuan, misalnya lihat seperti itu. Lebih seru dan Jadi lebih lebih efektif. antusias. Iya. Oh, kalau boleh tahu, masih ada gak, Bu? Masih nyimpen media pembelajaran? Atau Di bisa? sekolah nih Oh, di kayaknya. sekolah. Iya, iya. Iya. Paling nanti mau minta foto aja sih waktu Ibu ke sekolah aja. Oh iya, boleh. Kalau besok libur ya, Bu? Enggak? Besok teh ada kegiatan sih, tapi ya nantilah gimana besok ya. Iya, gimana besok aja. Tapi Ya. mungkin kayak gambar-gambar gitu. Iya, gambar-gambar Pancasila, lambang-lambangnya, kadang ya seperti itu. Gambar-gambar orang yang sedang memberi bantuan sesuai materi aja, materi yang disampaikan. Kebetulan kelas 5 ini baru apa ya, kemarin tema 1 selesai tentang butir-butir Pancasila, kemudian yang tema 2 belum
tuntas semua tentang hak dan kewajiban. Jadi seperti itulah berkaitan dengan Pancasila, itunya medianya. Iya. Nanti ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kira-kira ada nggak sih Bu media apa gitu yang bikin sesuatu semangat banget ketika pakai media itu gitu dibanding ketika pakai media lainnya gitu? Ada nggak sih atau sama aja gitu? Yang penting ketika pakai media sesuatu senang gitu tetap sama aja. Sebetulnya tergantung mata pelajaran juga ya, karena kalau di SD itu gurunya guru borongan gitu ya. Jadi tidak tidak apa? Tidak satu materi khusus sama guru ini, nggak kayak di SMP gitu, SMA. Kalau di SD kan satu guru wali kelas mengajar beberapa materi, hampir semua sekolah kan seperti itu ya. Jadi anak itu emang lebih antusias kadang di beberapa materi pelajaran yang lain. Tergantung materinya gitu, tergantung mata pelajarannya juga gitu. Kalau PKN kan seputar ya kerjasama di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekitar gitu ya. Paling seperti itu kalau PKN. Karena kalau di kami kan kelas 5 di kami masih menggunakan kurikulumnya 2013. Belum kurikulum merdeka, baru kelas 1 sama kelas 4. Jadi masih tema-tema dan kemudian pelajarannya pun banyak yang diulang-ulang gitu. Di tema ini diulang lagi, di tema berikutnya diulang lagi, masih seputar itu aja gitu. Jadi kebanyakan materi diulang-ulang dengan kade yang sama gitu kadang mah. Gitu. Jadi kita tahu gitu ya, sebagai mahasiswa kalau media pembelajaran itu sangat membantu gitu ya buat pemahaman siswa lebih mudah dipahami. Iya. Dapat meningkatkan hasil belajar juga siswanya. Mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Mungkin kalau dari aku cukup. Dari aku juga cukup. Udah jelas banget Ibu. Nuhun. Sami-sami, Neng. Te amo demais, eu tô cansado de te espaçar. Longe de mim, hoje você está, mas te prometo que vai passar. Amor proibido.